rutinitas untuk merubah kalian menjadi lebih baik lagi. Ya, dan tolong betul-betul teman-teman kalian yang di dalam kamar sana yang belum sampai saat ini belum pernah ikut yang ingat ya, kita sama-sama jalan seperti ini. Jalan antara kalian mereka dengarkan saling menjaga. Jangan kalian menyambut tugas itu aku. Jadi kita sama-sama berdiri menjaga. Nah, tujuan kegiatan ini supaya kalian punya kata yang terhindar dari semua gangguan pelanggaran, terhindar dari semua ajakan-ajakan setan yang mengajak kalian berlaku tidak benar di sini. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta sisi wa rahmani, anta sisa rusuli. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha insyaallah ta'ala anta minal aminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عليم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait kegiatan lapas kelas 2B ini, terkait siraman rohani di dalam lapas kelas 2B ini, tanggapan Pak Aga. Ya, jadi memang kita punya namanya pembinaan kerohanian. Ya. Di mana pembinaan kerohanian itu merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Jadi untuk rutinitasnya kita adakan di setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu pagi, kemudian hari Jumat, dan setiap hari setelah sholat maghrib menjelang isya kita selalu melakukan yasinan, dilanjutkan dengan zikir dan tahlil. Itu diikuti oleh 40 orang warga binaan secara bergantian. Jadi tujuan kegiatan ini yang pertama untuk merubah karakter mereka, di mana mungkin teman-teman semua tahu bahwa yang kita bina ini adalah orang-orang yang bermasalah. Bukan suatu hal yang mudah. Tugas kami adalah membina, tapi membina itu membutuhkan dasar. Sehebat apapun kita membina mereka, kalau mereka tidak mempunyai dasar keimanan, maka itu semuanya akan percuma menurut saya. Jadi ini salah satu bentuk cara kita untuk menurunkan angka residivis, pengulangan kembali melakukan pidana. Kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa keluarnya mereka dari lapas Dompu ini, mereka mempunyai pribadi yang baru lagi. Yang mereka mungkin nanti bisa tunjukkan kepada keluarganya, kepada masyarakat, bahwa mereka ini sudah berubah. Kebiasaan-kebiasaan mereka sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru, kedisiplinan yang baru, yang tadinya mungkin tidak bisa sholat, keluar dari sini insya Allah bisa sholat. Yang tadinya tidak bisa mengaji, insya Allah keluar dari sini sudah bisa mengaji. Itu salah satu bentuk karakter mereka di dalam sini. Itulah yang kita harapkan dari mereka, tulus ikhlasnya mereka. Dengan kegiatan ini minimal mereka sudah bisa merubah mindsetnya, menurunkan egoisnya, menetralkan emosional yang ada, sehingga semua program pembinaan lainnya yang kita punya mereka bisa jalankan dengan tenang, dan keluarga pun yang di luar juga bisa merasa tenang. Jadi selain itu juga kegiatan ini juga bertujuan kita berdoa memohon kepada Yang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selama mereka menjalankan pidananya, hukumannya, mereka diberikan keikhlasan, dan kami pun juga turut berdoa dalam kegiatan itu. Semoga kegiatan yang kita punya, khususnya Lapas Dompu ini punya, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, hambatan apapun, dan semuanya bisa beri solusi yang baik.
Itu yang saya rasa dari pembinaan rohani. Kemudian warga binaan yang punya skill-skill tertentu kita tampung, kita arahkan sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Sebagai contoh, kita punya lahan yang cukup luas di sini untuk bertani, untuk berkebun. Kita arahkan warga binaan yang memang punya kemampuan di situ, kita kembangkan lagi untuk berkebunnya. Kemudian ada yang menjadi punya kemampuan mebel, kita arahkan juga untuk mebelernya, itu seperti pembuatan meja, lemari, kursi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang punya skill las, kita arahkan juga kemampuan-kemampuannya mereka, kita arahkan sehingga dengan tujuan skill-skill mereka yang mereka punya itu ke depan setelah kita asah kembali, mereka dapat manfaatkan setelah di luar nanti. Jadi dengan harapan pada saat mereka keluar nanti juga mereka dapat memanfaatkan skill yang mereka punya pekerjaan yang jelas sehingga tidak terpikir lagi untuk pengulangan pidana. Sejenis ini skillnya terkait mulai dari multimedia, ada nggak BBP? Ya, jadi kalau kemampuan multimedia, memang kalau dilihat kita dari status warga binaan, background dari warga binaan yang kita punya sampai saat ini mungkin kita masih kesulitan untuk warga binaan yang punya skill multimedia. Jadi kita juga masih keterbatasan terkait pengajar yang bisa mengajarkan hal tersebut. Jadi kalau untuk kemajuan teknologi itu kita mungkin masih terkendala untuk kemampuan multimedia dan lain sebagainya. Tapi kalau kemampuan yang sifatnya tradisional, insya Allah untuk warga binaan di sini mempunyai skill yang cukup. Untuk BBP yang udah ada skill sejenis seniman musik itu berapa orang? Musik kita punya, untuk kemampuan itu kita ada 6 orang personil. 6 orang personil di mana juga mereka memiliki karya-karya tersendiri, tidak hanya mengcover-cover lagu, mereka punya karya-karya sendiri sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Mereka membuatkan sebuah lirik lagu dan mereka nyanyikan, dan itu cukup indah didengarkan. Dan alhamdulillah kita juga sudah pernah kita tampil di luar, didengarkan oleh masyarakat juga suka. Ke depan mudah-mudahan tidak ada halangan progres kita ke depan untuk pembinaan musik ini. Dalam kesenian ini kita akan membawa mereka ke jalur rekaman. Izin ini Pak KPLP, ada nggak untuk mereka ini yang udah bisa kreatif terkait seniman, misalnya mereka ini mendapatkan hak cipta dari karyanya itu? Ya, jadi tentunya begini, pada saat kita nanti setelah melakukan rekaman, tentunya lagu yang mereka ciptakan akan kita daftarkan untuk memperoleh hak cipta, supaya karya-karya mereka tidak dijiplak oleh orang lain gitu. Jadi kita juga sudah pernah membuat sebuah lagu terkait wilayah bebas korupsi, dan itu langsung kita daftarkan hak ciptanya. Jadi tidak bisa lagi dijiplak oleh tempat-tempat yang lain. Harapan Pak KPLP sendiri untuk warga binaan dan keluarga binaan yang di luar. Jadi dengan mereka menunjukkan pembinaan yang mereka ikuti di dalam sini dengan tenang, dengan ikhlas, mungkin seperti yang sudah kita saksikan tadi, mereka dengan semangatnya, dengan penuh harapannya mengikuti kegiatan pembinaan rohani. Kita berharap keluarganya yang di luar sana bisa tenang karena kita juga di sini berusaha membentuk karakter warga binaan untuk tidak berpikir aneh-aneh, mereka bisa ikhlas sehingga keluarga pun tenang, tidak terpikirkan apa yang sedang dibuat oleh keluarganya di lapas. Jadi dengan kegiatan yang kita sudah jadwalkan sehari-hari, mereka punya jadi
kita tidak juga memandang hukumannya mereka berapa saja, mau itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun sekalipun. Program pembinaan yang kita punya ini adalah sifatnya menyeluruh, dan kita mulai kedisiplinannya mulai dari pagi, bangun melaksanakan apel pagi, melaksanakan kebersihan, kemudian setiap harinya kita punya kegiatan sekolah, belajar membaca, belajar mengaji, tapi secara bergiliran dengan jadwal yang sudah memang kita bentuk.